Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan kelompok saya dari Teknik Industri. Saya sendiri bernama Abdul Oke dan teman saya. Nama saya Ronald Arindra Putra. Dengan saya Ahmad Raihan. Di sini saya memenuhi tugas dari Pancasila, yaitu menerangkan tentang Pancasila sila 1 sampai sila ke-5. Terima kasih. Untuk kita mengetahui atau lanjut video tentang wawancara berbagai mahasiswa yang kita wawancarai tentang sila ke-5. Video pertama, sila pertama. Selamat siang mas. Siang mas. Renggang kan waktunya? Saya mau minta wawancara sebentar kok. Atas nama siapa? Robi Firlan mas. Biasa dipanggil Firlan. Oh Firlan. Fakultas apa? Teknik mesin. Oh teknik mesin. Ya, saya mau nanya seputar Pancasila. Sila pertama menurut mas kalau diterapkan di Indonesia gimana? Udah berlaku apa belum? Sampai saat ini masih berlaku mas. Soalnya kita saya pribadi, Ya. menurut saya pribadi itu Gimana pribadinya? Kalau ketemu sesama agama atau gimana? misal kita bertemu dengan agama yang lain Ya. seperti Kristen, Ya. Buddha, kita harus bertoleransi mas, tidak mengolok-olok agama lain dan menjelek-jelekkan agama lain. Kita harus welcome dan tidak memandang suku ras dan agama. Itu kalau di pribadi mas sudah diterapkan ya? Udah Ya. berterapkan ini? Insya Allah udah mas. Udah. Ya. Bisa kasih contoh, biasanya mas pernah satu kelas ada yang enggak sesama agama non muslim lah, katakan. Ada nggak? Ada mas. Ada. Banyak. Ya. Itu gimana keadaan untuk untuk Komunikasi komunikasinya? aman-aman aja. Mas. Aman-aman Tidak aja. mengolok-olok, tidak menjelek-jelekan. Berarti untuk sila pertama ini untuk diri mas ya, Ya. sudah diterapkan. Sudah Bukan diterapkan sih, bahasanya lebih sudah mengaplikasikan. sendiri. Udah segitu aja Ya, mas. Ya. segitu mas. Ya terima kasih mas ya, Ya. sudah mengganggu waktunya. Siap. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang Ya, mas. sudah mengganggu. Ya, terima kasih. Ya. Next, untuk wawancara sila pertama, kita lanjut ke wawancara sila kedua. Oke. Boleh kenalan dulu mbak, siapa namanya? Caca, Caca. Oke. Nama aslinya siapa mbak? Salsabila. Oh, aduh, cantik sekali namanya. Berarti senggang nih mbak, bisa dong diwawancarai. Boleh-boleh? Saya ingin tahu pendapat mbak tentang sila nomor 2. Sila nomor 2, menurut saya itu kita sebagai manusia yang sebagai makhluk sosial, kita harus memperlakukan manusia secara adil dan mempunyai adab dengan seenaknya sendiri. Ya, berarti saling menghargai berarti ya mbak. Dan mungkin bisa jadi. Cuma itu aja mbak. Oke, iya. Oke. Oke. Ya udah. Terima kasih ya mbak Ya, untuk waktunya. sama-sama mas. Mas siapa? Ronald. Mas Ronald. Next, wawancara sila kedua, kita lanjut ke sila ketiga. Misi mas, sebenarnya saya mau tanya tentang kesimpulannya Pancasila, isi dari Pancasila itulah. Nah, menurut sampean gimana mas pendapat dari sila ketiga lah? Dari sila ketiga menurut sampean gimana? Sila ketiga itu membahas persatuan yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia sendiri. Di kasus di Indonesia itu persatuan sudah mulai pudar dan harus diperbaiki lagi. Menurut saya sila ketiga itu harus diperbaiki lagi. Misalnya kan kalau bisa kasih contoh kecil aja, contoh kecilnya aja. Contoh kecilnya biasanya dalam di
meja perkuliahan itu misalnya pilih-pilih teman masih ada sebagian besar itu aja sih. Oh, terima kasih Mas sebelumnya Ya, Mas. ya. Ganggu waktunya. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Mas ya. Ya, ya. Next untuk sila ketiga, kita lanjut wawancara ke sila ke. Oke, ini sih ada waktu sebentar Pak. Oh iya. Boleh kenalan dulu namanya siapa? Oh, nama saya Tia Oh, berarti ya. dari teknik industri. Oh, dari industri. Sama berarti Pak, saya juga. Oh iya. Oh, kebetulan banget ini. Iya. Oh ya, saya mau tanya Pak, pendapat sampean saja. Menurut pribadi Pak sendiri, Pancasila yang sila keempat menurut sampean itu bagaimana? Ini sila keempat maksudnya diaplikasikan kemana ya Mas? Penerapannya itu atau gimana? Oh, kalau bisa menurut sampean dulu. Menurut pendapat sampean sila keempat itu seperti apa dan pengaplikasiannya itu di masyarakat itu seperti apa yang lebih cocoknya menurut sampean saja? Sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, terus pengaplikasiannya di masyarakat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Selama ini di Indonesia sendiri itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat itu sudah terrealisasikan tapi belum sepenuhnya. Jadi masih beberapa orang yang sudah kayak yang sudah merealisasikan atau mengaplikasikan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tapi nggak semuanya. Contohnya itu misalnya kayak pemilu yang adil itu kan juga termasuk salah satu dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oh ini contohnya itu misalnya kayak kita itu mengadakan permusyawaratan yang misalnya gampangannya itu kayak di RT atau di RW gitu kan. Itu kan orang-orang sudah mulai melakukan permusyawaratan, bagaimana cara musyawarah yang baik dan benar. Cuman belum sepenuhnya orang itu melakukan itu. Jadi beberapa ada yang seperti itu. Jadi kayak melenceng gitu ya Pak. Makasih ya Pak untuk waktunya. Terima kasih. Next untuk wawancara sila keempat, kita lanjut wawancara terakhir sila kelima. Permisi Mas, sebelumnya saya minta waktu sebentar. Nah, ini tentang seputaran negara kita sih, negara Indonesia. Ini saya mau nanya tentang seputaran Pancasila. Menurut sampean sila kelima dari Pancasila itu menurut sampean gimana? Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya bunyinya memang ada dan tercantum dalam Pancasila, tapi untuk penerapannya sendiri masih kurang. Kalau menurut saya pribadi itu. Kenapa? Karena keadilan sosial seperti apa yang diperlukan dan ditetapkan itu tidak sesuai. Kayak yang diperlukan di kita adalah kesejahteraan untuk semua kalangan sosial, tapi di mana di negara kita sendiri kesannya itu yang kaya makin kaya, miskin makin miskin. Dan itu menurut saya sendiri tidak cocok dan tidak relevan gitu dengan sila kelima yang tercantum dalam Pancasila. Saya minta contoh kecilnya saja seperti apa? Contoh kecil mungkin sering kita lihat kayak trennya sekarang lah. Kayak kalau misal kita lewat di jalan-jalan besar gitu di lampu merah, kita kan juga sering melihat anak-anak kecil gitu ya. Yang harusnya di mana kalau sesuai dengan penerapan sila kelima, harusnya untuk anak-anak kecil itu ya sesuai sama yang harusnya mereka dapatkan, yaitu pendidikan, layanan pendidikan. Tapi saya melihatnya itu kayak masih kurang. Itu masih kelihatan banget sih Mas kalau kita. Terima kasih Mas buat Mas siapa Mas? Saya Sukoco. Terima kasih buat Mas Sukoco. Terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. See you next time untuk wawancara kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi yang menonton video ini. Di wawancara kita bisa kita simpulkan dari 5 sila kita, ada yang sudah terlaksana, ada yang belum. Dan semoga yang belum terlaksana di kemudian hari nanti, semoga sila kita ini
diterapkan betul untuk warga kita Indonesia, dari yang mulai anak kecil sampai lanjut usia. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.